Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi sama saya, Indra Agus. Sekarang kita coba uji distribusi probabilitas metode normal dengan cara Smirnov-Kolmogorov. Nah, ini ada data hujan curah hujan harian maksimum. Di sini kalau kita lihat ada datanya, ada 14 data dari tahun 2000 sampai tahun 2013. Kemudian data ini nanti dihitung dengan menggunakan metode distribusi normal. Itu kita akan dapatkan curah hujan rencana untuk berbagai periode ulang. Jadi uji Smirnov-Kolmogorov ini dimaksudkan adalah untuk menentukan apakah persamaan distribusi peluang yang dipilih dapat mewakili dari distribusi statistik sampel data yang dianalisis. Jadi dengan data seperti ini kita menghitung curah hujan rencana untuk berbagai periode ulang. Apakah dengan data seperti ini cocok enggak untuk distribusi peluang metode normal? Nah, kira-kira seperti itu pengertiannya. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah hasil dari perhitungan curah hujan rencana dengan metode distribusi normal. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah periode ulang hujan, ini adalah sampai 2-100, ini adalah koefisien reduksi yang sudah ada ditetapkan ya untuk berbagai periode ulang, dan ini adalah curah hujan rencana. Curah hujan rencana kalau kita lihat di sini, misalkan periode ulang 10 tahun itu adalah 145,123 mm per hari. Maka di sini maksudnya adalah angka 145 ini itu terjadi selama 10 tahun itu sekali atau bisa melewati angka ini. Nah, berarti ini adalah perhitungan sebelumnya. Di langkah pertama metode Smirnov, pertama kita urutkan data dari data yang besar diurutkan ke data yang kecil. Ini ada 14 data. Kemudian kita cari peluang atau probabilitas dari data tersebut. Nah, kita menggunakan persamaan Weibull. Persamaan Weibull seperti ini. Jadi P ini adalah probabilitas, M itu adalah nomor urut, dan N itu adalah jumlahnya data. Dan ada juga ini adalah T sama dengan N plus 1 per M. N itu adalah jumlah data dan M adalah nomor urut, dikebalikannya. Jadi P itu sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per P. Nah, ini keterangannya. Nah, ini XM adalah kumpulan nilai yang diharapkan terjadi. Jadi kalau X besar dari X kecil, ya X besar dari X kecil, kumpulan nilai X yang besar atau sama dengan suatu nilai X tertentu. Kalau X besar kecil sama dengan X kecil, itu adalah kumpulan nilai X yang lebih kecil dari kecil atau sama dengan nilai X tertentu. Nah, dari persamaan Weibull tadi kita menghitung peluang atau probabilitas dari data yang kita punyai. Jadi ini kita urutkan dari yang besar ke yang kecil ya. Kemudian kita cari peluangnya. Peluangnya adalah M per N plus 1. Jadi kalau kita lihat sini nomor urut adalah 1, jumlah data adalah 14 plus 1, maka 0,67 atau 0,67%. Ini dimaksudkan adalah 161 itu peluang terjadinya adalah 6,67%. Kemudian data yang lain kalau kita lihat, data yang paling kecil adalah 985, itu peluang terjadinya adalah 93,33%. Jadi angka 85 itu peluangnya lebih besar terjadi dibandingkan angka yang lebih besar. Kenapa? Karena di angka 161 ini angka 85 sudah terjadi gitu. Jadi kalau 161 terjadi, 85 sudah terjadi.
Maka 85 itu peluang terbesarnya apa? Peluang terjadinya adalah yang paling besar, itu data yang terkecil. Nah, ini angka-angkanya di tabel seperti ini. Langkah yang keempat yaitu menghitung FT, di mana FT ini kalau kita lihat ini persamaan distribusi probabilitas distribusi normal adalah ini adalah curah hujan rencana atau curah hujan yang kita hitung untuk berbagai periode ulang. X ini adalah X rata-rata, dan ini adalah koefisien reduksi, dan S adalah standar deviasi. Nah, jadi kalau KT itu sama dengan XT dikurang dengan X rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Nah, ini hasil hitungan sebelumnya. Hasil hitungan sebelumnya adalah X rata-ratanya adalah 115,857. Kemudian standar deviasi kita dapat dengan data yang curah hujan tersebut itu adalah 22,864. Maka kalau kita inputkan ke sini, maka didapatlah KT itu sama dengan FT ya, sama dengan 197. Nah, jadi kalau kita tabelkan FT-nya untuk masing-masing adalah seperti ini. Data yang pertama sampai data yang ke-14. Ini 1,974, ini 1,97, dan data yang ke-14 85 itu adalah min 135. Nah, ini kita dapat probabilitas atau peluang data curah hujan, dan ini adalah nilai FT. Ya, nilai FT ini sangat bermanfaat untuk menghitung peluang atau probabilitas teoritis. Ini simbolnya seperti ini, Pxn, Xi. Nah, dengan FT 1,97 kita bisa menghitung ini perhitungan sebelumnya 1,97 dapat di sini. Kita bisa menghitung peluang teoritis itu menggunakan tabel kurva normal. Jadi caranya adalah kita dengan 197 itu kita lihat di tabelnya, kemudian nanti itu sama dengan 1 kurang luas kurva normal. Jadi maksudnya di sini adalah ada kurva distribusi normal, nanti ada luasan 197 itu nanti di mana. Jadi tabel nanti kalau kita lihat ya hasilnya. Ya, ini 0,9756 itu adalah luasan yang sebelah kirinya. Saya sini tabel kurva yang tidak ada, kurva normal tidak ada. Jadi yang di 197 itu adalah bagian kiri ya. Jadi ini 0,9756. 0,9756 itu dapat dari apa? Dari tabel kurva normal. Ini 0,0244. Jadi peluang terjadinya yang 1561 itu adalah 0,0244 ya. Nah, ini hasilnya. Jadi peluang terjadinya 85 itu kalau menurut Weibull itu adalah 93,3% ya. Tapi kalau secara teoritisnya adalah 0,91. Ini adalah 91,15%, ini 93,33%. Kalau data 161 tadi 6,67, tapi kalau ini adalah 2,44%. Nah, ini cara mendapatkan ini, kurva ini 0,9756 itu didapat dari kurva normal seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat 1,97, 1,9, nah kita lihat dua angka belakang koma ya. Ini 0,07, ini adalah 0,9756. Jadi supaya jelasnya bisa dilihat kurva normalnya. Jadi kurva normal adalah kurva yang simetris. Nah, sekarang kita menghitung delta P. Delta P itu adalah yang probabilitas teoritis dikurang dengan probabilitas secara persamaan Weibull tadi ya. Kemudian dapat 0,042. Ini hasilnya kita tabelkan. Ini adalah 0,042. Kemudian kita hitung 14 data. Nah, ternyata hasilnya adalah yang paling besar adalah angkanya adalah 0,117. Jadi angka ke-7 itu menghitung simpangan delta P maksimum ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah tabel untuk Smirnov-Kolmogorov.
dengan datanya 14, ini adalah 15, berarti antara 10 dan 15 data di 14. Kemudian dengan derajat kepercayaan 5%, maka di sini berarti angkanya di antara 0,41 dan 0,34. Jadi dapatnya 0,396 interpolasi. Nah, kemudian yang maksimum adalah 0,17. Jadi kalau kita lihat 0,117 ya, 0,117 ya, maka delta P maksimum kecil dari delta P kritis. Maka kesimpulannya metode normal dengan data seperti ini, kita menggunakan metode distribusi normal, maka ini bisa hasil hitungan metode distribusi normal itu bisa kita lanjutkan ke perhitungan selanjutnya. Jadi curah hujan rencana yang kita dapatkan dari metode distribusi normal itu bisa digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.